Sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh lagi perjuangan guru honorer yang ada di Indonesia. Kami akan menghubungi jurnalis Metro TV yang ada di Sulawesi Barat dan juga Jawa Timur untuk menceritakan kisah guru honorer di daerah mereka agar kita bisa mendapat gambaran yang lebih luas mengenai mirisnya perjuangan guru honorer di negeri ini. Tim The Journalist di Sulawesi Barat dan Jawa Timur akan mengikuti kegiatan belajar mengajar sang guru, lalu menggali kisah perjuangan yang selama ini belum banyak diketahui. Dimulai dari kisah Kaharudin, guru kelas 1 SD Negeri 35 Coci, Desa Banua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Wilayah yang akses ke lokasi ini saja harus menyeberangi beberapa sungai. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mengikuti perjalanan Kaharudin, seorang guru honorer yang mengajar di SD Coci yang berada di pedalaman Kabupaten Majene. Kira-kira perjalanannya Pak dari sini ke titik terakhir bisa jalur darat seperti apa? Kalau lewat jalur darat itu naik motor, kan jaraknya ke sana sekitar 30 km lebih. Jadi kita dari sini naik motor ke sana sekitar 1 jam. Kaharudin telah mengabdi sebagai pengajar honorer sejak 12 tahun silam. Perjalanannya diawali tahun 2008 lalu. Bersama temannya dengan sukarela, Kaharudin menawarkan diri menjadi guru di Desa Banua. Tujuannya agar bisa segera didirikan sekolah tingkat dasar di sana. Kita tiba di perlintasan pertama, kita akan melintas menggunakan rakit karena sungainya dalam dan ini berada di Sungai Soso yang berada di Kabupaten Polewali Mandar. Ayo ikuti perjalanan kami selanjutnya. Menggunakan sepeda motor, Kaharudin harus menempuh perjalanan hingga 1,5 jam, melintasi 7 sungai, 5 kali limpasan, menaiki rakit, hingga berjalan kaki untuk bertemu murid-muridnya. Setelah menempuh jarak lebih dari 30 km yang memakan waktu lebih dari 1 jam dan melintasi 5 sungai, selanjutnya kita akan melakukan perjalanan lewat jalur darat dengan jalan kaki. Jika musim hujan, ia harus bertaruh nyawa melawan sungai yang bisa meluap dan jalanan yang licin. Itu warga. Pakai masker. Di tengah kondisi pandemi, Kaharudin tetap mengajar muridnya secara langsung karena hampir tidak ada jaringan telekomunikasi di lokasi, membuat Kaharudin tidak punya pilihan lain. Ia pun membagi siswanya menjadi beberapa kelompok, lalu menemui mereka secara bergantian di rumah warga untuk dididik dengan dedikasinya. Kaharudin tidak sendiri, berjuang melawan keterbatasan ini bersama 5 guru honorer lainnya di sini. Namun perjuangan mereka kini dihadapkan dengan kebutuhan hidup dan kesejahteraan, sehingga mereka pun berharap bisa diangkat sebagai ASN. Keenam guru honorer di sekolah itu kini tengah mengikuti seleksi ASN sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tapi tidak untuk di SD Negeri 35 Coci, melainkan di sekolah lain. Karena seleksi guru P3K dilakukan secara terpusat dan pembagiannya disesuaikan secara linier di daerah. Artinya, jika keenam guru ini lulus di sekolah lain, SD Negeri 35 Coci akan kehilangan gurunya. Anak-anak di sini kalau sekolah terlalu jauh, di Rate berapa kilo, ke kabupaten lain berapa kilo juga susah, apalagi menyeberang sungai. Ya seharusnya di Coci itu dibuka formasi untuk 3 guru kelas. Kalau memangnya kita tidak lulus di sini, yang penting kita sudah ada formasi, kita mendaftar, kita berjuang juga. Kalau misalnya tidak lulus, ya apa boleh buat. Tapi yang menjadi kendala, kenapa tidak dibuka itu di Coci? Kalau saya sebagai guru di sini, saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya itu pikirkan ya masyarakatnya juga, anak-anaknya juga. Apakah mereka bisa berhasil? Setidaknya kita juga bangga kalau misalnya lulusan SD Coci itu pada saat dia SMP, SMA atau kuliah ada sesuatu yang diperbuat yang ke arah kebaikan. Di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, jurnalis Metro TV juga mendapati persoalan anggaran dan kurangnya koordinasi antar instansi sebagai kendala pengajuan formasi P3K. Alhasil, formasi guru yang diajukan tidak sebanyak yang dibutuhkan, yakni 312 formasi dari 700 formasi yang diajukan. Kalau saya kira dari sisi anggaran, karena Kementerian Pendidikan kan cuma menyiapkan gaji pokoknya, dari tunjangan-tunjangan lainnya itu menjadi beban Pemda. Ya, kalau memang usulan kita 700, itu akan memang berat membebani biaya rutin yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
apalagi saat ini kan dilanda pandemi COVID yang menyebabkan dana-dana itu sebagian dari